أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Pada hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan taufik dan inayah bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda. Duduknya kita di tempat ini mudah-mudahan menjadi sebab bagi kita untuk bisa istiqamah di jalan Allah, terus bisa melaksanakan amal-amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah yang sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, sampai pada penjelasan tentang penduduk sorga, di mana mereka mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian sesudah menggambarkan tentang penduduk sorga, Allah Ta'ala menggambarkan tentang penduduk neraka, bagaimana kondisi mereka, karena manusia nantinya hanya terbagi pada dua kelompok besar, imma ilal jannah atau imma ilal nar. Pada akhirnya manusia akan kembali pada salah satu dari dua tempat. Apakah dia masuk ke dalam jannah, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya ke dalam jannah, atau na'udzubillah ada juga yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam an-nar. Allah Ta'ala gambarkan perbandingan di antara mereka. Sesudah digambarkan dengan begitu indah bagaimana penduduk sorga yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, ashabul yamin, wa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang-orang yang masuk ke dalam surga, ke dalam neraka, dan itu disebutkan oleh Allah dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Allah Ta'ala mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, orang-orang yang celaka itu ditandai dengan saat mereka menerima catatan amalnya. Karena setiap kita punya catatan amal, setiap kita punya lembaran amal yang ada di sisi Allah Ta'ala. Semua perbuatan kita, semua tingkah laku kita, semua tindak tanduk kita, semua ucapan kita, semuanya dicatat secara lengkap. Dan nanti
orang-orang yang masuk ke dalam neraka, orang-orang yang celaka, orang-orang yang malang itu ketika mereka menerima catatan amalnya, mereka menerima catatan amalnya itu dengan tangan kiri, dengan tangan kiri. Dan kiri ini adalah lambang kesialan. Kalau dalam masyarakat Arab dan dalam Islam, kiri ini adalah lambang kesialan. Ya, orang-orang yang sial itu biasanya disebut dengan sebutan kiri. Tapi kalau orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kebaikan, simbolnya adalah kanan. Simbol keberuntungan, simbol kebaikan. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, dan karena itu Nabi SAW senang kepada yang kanan. Kalau melakukan kebaikan selalu dimulai dari yang kanan. Ini yang diajarkan oleh Nabi, sunnahnya semacam itu. Makan dengan tangan kanan, melangkahkan kaki ke tempat kebaikan dengan tangan, dengan kaki kanan. Apa saja selalu simbolnya adalah kanan. Ya, kecuali bagi mereka yang memang tangan kanannya tidak bisa berfungsi. Nah, ini beda lagi. Tapi selama itu berfungsi, maka hendaknya dia menggunakan tangan kanan. Sampai Nabi SAW menegaskan ketika memberikan arahan untuk makan, minum dan seterusnya, Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, sebab yang minum dan makan dengan tangan kiri itu adalah setan. Ini adalah untuk tamyiz, membedakan bahwa umat Islam punya karakter, umat Islam punya identitas. Dan di antara identitas yang dimiliki oleh umat Muhammad SAW, membiasakan dengan tangan kanan. Ya, membiasakan dengan yang kanan. Karena sekarang ini era globalisasi atau bahkan westernisasi, kebarat-baratan, akhirnya banyak yang niru orang-orang barat. Sampai makannya juga dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, seolah-olah itu modern, seolah-olah itu simbol kemajuan dan seterusnya. Padahal yang harus kita tiru adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Orang yang terbiasa dengan kanan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka insya Allah mereka juga akan mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Adapun orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah, orang-orang yang jauh dari sunnah, orang-orang yang jauh dari tuntunan Allah dan tuntunan Rasul SAW, maka nanti mereka juga akan mendapatkan catatan amal mereka dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Allah Ta'ala mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, dengan tangan kirinya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, di dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran yang sedikit berbeda. Allah Ta'ala mengatakan, menggambarkan tentang orang yang masuk ke dalam neraka dengan mengatakan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, wara'a dhahri. Jadi adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang. Di sini Allah menyebutkan dengan tangan kiri. Di sana Allah Ta'ala menyebutkan dari belakang. Sebetulnya tidak ada kontradiksi. Para ulama menjelaskan bahwa orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan itu dari depan. Dari depan. Dan kalau seseorang diberikan dari depan, diberikan sesuatu dari depan, biasanya menunjukkan penghormatan, penghargaan, langsung berhadap-hadapan. Allah memberikan dari depan dengan tangan kanan kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah. Ini penghargaan, kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka diberikan dengan tangan kiri dan diberikannya dari belakang. Apa maknanya? Sebagian mufassir mengatakan maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sudi melihat mereka. Allah Ta'ala tidak ingin menatap wajah mereka. Jadi Allah Ta'ala memberikannya dari belakang. Ini balasan dari mereka yang jauh dari Allah, karena mereka
ketika di dunia tidak mau menghampiri Allah, tidak mau menghadapkan wajahnya kepada Allah. Allah Ta'ala juga tidak sudi pada mereka. Ketika mereka masuk ke dalam alam akhirat, mereka dihisab, maka yang didapatkan oleh mereka adalah kitab catatan amal yang mereka dapatkan dari belakang. Allah hanya memperlihatkan dan memberikan kesempatan kepada orang-orang beriman untuk melihat wajahnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini satu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada ashabul jannah, melebihi nikmat-nikmat yang lain yang didapatkan oleh mereka di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang disebutkan oleh Allah Ta'ala mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Fayaqul, ketika mereka dapat itu dengan tangan kirinya, maka spontan mereka mengatakan fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka berkata, oh andai saja saya tidak usah mendapatkan kitab tersebut. Andai saja saya tidak mendapatkan kitab catatan amal tersebut. Ini yang diungkapkan oleh mereka sebagai bentuk penyesalan. Sebagai bentuk penyesalan karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada satu kondisi yang membuat mereka tersiksa. Ini yang digambarkan, diungkapkan oleh mereka. Ya laitani lam uta kitabiyah. Kapan itu disebutkan? Syekh As-Sa'di mengatakan li'annahu yubashshar bidukhulin nar wal khasarah al-abadiyah. Karena ketika mereka mendapatkan itu dengan catatan kiri, mereka diberikan kabar bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka dan dalam kerugian yang abadi. Sehingga mereka mengatakan, aduh andai saja saya tidak usah mendapatkan catatan amal ini, tidak usah mendapatkan kitab tersebut. Mereka tidak mengharapkan itu semuanya. Ini kondisi yang terbalik. Kalau dulu sebelumnya ketika ashabul jannah mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan, mereka malah berkata, ha umukra'u kitabiyah. Ini kitab catatan amal saya. Diperlihatkan kepada orang-orang, dia bangga, dia merasa mulia, dia gembira, dia senang luar biasa. Tapi orang-orang yang masuk ke dalam neraka dengan perasaan malu, menyesal dan seterusnya, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Ini kondisi manusia. Nah, apa yang akan kita dapatkan nanti tergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Kalau kita mempersiapkan diri kita dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan kitab catatan amal itu dengan tangan kanan dan penuh dengan kegembiraan. Ini yang disebutkan oleh Allah, ya laitani lam uta kitabiyah. Dan ketika mereka mendapatkannya saja, baru mendapatkan kitab catatan amalnya saja, mereka sudah tersiksa. Mereka sudah malu. Mereka sudah berada dalam kondisi tekanan yang luar biasa, tekanan psikis. Disebutkan oleh Syekh Wahb Zuhaili dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan wa hadza dalilun ala wujudi al-'adzab an-nafsi qabla al-'adzab al-jasadi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa dia sudah tersiksa secara psikis, secara kejiwaan sudah tersiksa sebelum jasad mereka disiksa di dalam neraka. Perasaan saja sudah tersiksa. Jadi ada dua siksaan yang diberikan oleh Allah. Siksaan yang bersifat psikis dan siksaan yang akan dirasakan oleh fisik mereka nanti ketika mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ini adalah siksaan yang sangat besar. Ya. Bahkan bisa jadi kadang-kadang siksaan psikis ini jauh lebih kuat. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya laitani lam uta kitabiyah. Kemudian walam adri ma hisabiyah. Mereka juga mengatakan walam adri ma hisabiyah. Andai saja saya tidak tahu hisab saya. Andai saja saya tidak tahu
bagaimana perhitungan buat saya. Ini menunjukkan nanti ada hisab, ada hitung-hitungan. Sekarang orang merasa bebas melakukan apa saja, mau melakukan ini, mau melakukan itu. Dia berkata-kata seenaknya saja, apa saja bisa dia katakan. Padahal tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Apa saja yang kita ucapkan itu ada hisabnya. Apa saja yang kita kerjakan ada hisabnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Apa yang keluar dari lisan kita itu ada hisabnya. Semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Manusia di dunia sekarang ini merasa bebas melakukan apa saja. Memang Allah Ta'ala berikan pilihan, silakan lakukan apa yang kita kehendaki, yang kita inginkan. Tapi ada konsekuensi yang akan kita dapatkan. Dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka nanti mengatakan, yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kiri mengatakan, walam adri ma hisabiyah. Andai saja saya tidak mengetahui hisab buat saya. Dia tidak ingin mendapatkan hisabnya. Disebutkan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya, beliau mengatakan, kenapa mereka mengatakan hal tersebut? Lima syahada min kathrati sayyiatihi wa kana yadhunnuha qalilah. Pertama, karena dia merasa dosanya sedikit. Karena dia merasa dosanya sedikit. Tidak tahunya ketika mendapatkan catatan amal itu dosanya sangat banyak. Biasanya begitu manusia. Di dunia ini kalau kita melakukan amal, kita sudah merasa melakukan banyak hal, melakukan sesuatu yang besar. Tapi kalau melakukan dosa dianggap sepele, dianggap kecil, dianggap tidak seberapa. Padahal secara tidak sadar banyak manusia yang ketika melakukan dosa yang kecil-kecil itu terus, ternyata dosa yang dia lakukan itu secara tidak sadar itu jauh melebihi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahsahullahu wa nasuh. Allah taala menghitung secara detail setiap dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Wa nasuh, tapi manusia lupa. Kalau sama kebaikan biasanya ingat, tapi kalau sama kesalahan cepat lupanya. Itu manusia. Baru dia sadar nanti ketika dia mendapatkan catatan amal dengan tangan kiri, ternyata banyak dosanya, banyak maksiat yang dia lakukan. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi, lima syahada, dengan dia menyesal semacam itu karena dia menyaksikan ternyata dosa-dosa yang dia lakukan itu sangat banyak dan itu di luar perhitungan dia. Wa kana yadhunnuha qalilah. Itu yang pertama. Yang kedua kata dia, lima ra'a fihi min 'azimi 'adzabihi wa alimi 'iqabihi. Yang kedua dia mengatakan itu karena dia melihat dan menyaksikan betapa besar siksa Allah Subhanahu wa taala. Ternyata siksa yang diberikan oleh Allah di luar gambaran dia. Sehingga dia mengatakan, walam adri ma hisabiyah. Seandainya begitu saya tahu, saya tidak ingin mendapatkan hisab saya. Ini yang disebutkan oleh mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Oh, andai saja kematian ini selamanya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Mereka ingin terus mati, ya, tidak dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya laitaha kanatil qadiyah. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah yang pertama, yakni mautan la hayata fihi ba'daha, yaitu kematian yang sesudah itu tidak ada kehidupan lagi. Mereka ingin selamanya mati. Mereka ingin selamanya mati, tidak dibangkitkan dan tidak dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naba, jemaah sekalian, dalam surat An-Naba Allah Ta'ala menegaskan dan memberikan gambaran tentang orang kafir. Orang kafir itu nanti ketika mereka melihat kisos, karena nanti semuanya akan dikisos. Setiap dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia kepada orang lain, kepada makhluk lain, itu akan ada kisosnya.
Ya, ada balasannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk binatang. Binatang yang bertanduk yang dulu pernah menanduk, binatang yang tidak punya tanduk nanti juga akan dikisos. Sampai disebutkan semacam itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sesudah mereka mendapatkan kisosnya, mereka menjadi tanah. Tidak masuk ke dalam jannah atau ke dalam nar, tidak ada. Karena jannah dan nar itu hanya untuk manusia, untuk jin dan manusia. Ya. Tetapi mereka binatang tidak masuk ke dalam jannah atau kepada neraka. Nah, mereka jadi tanah, selesai. Sesudah kisos itu, orang-orang kafir yang melihat gambaran tersebut mengatakan yaqulu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu mengatakan, oh andai saja saya jadi tanah, selesai. Tidak ada siksa, tidak ada iqab, tidak ada azab di dalam neraka, karena kehidupan mereka sudah selesai. Dan itu yang mereka harapkan. Nah, ini yang disebutkan oleh mereka, ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya sudah cukup di sini hidup. Tidak ada lagi kehidupan, saya mati terus selamanya, sehingga tidak merasakan siksa di dalam neraka. Itu yang diungkapkan oleh mereka yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kiri. Ya. Dan mereka ingin mati seketika itu pula. Padahal disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi, walam yakun fid dunya akrah ilaihi minal maut. Padahal waktu di dunia dulu tidak ada yang paling dia takuti kecuali kematian. Ketika di dunia dia sangat takut pada kematian. Kalau dengar ada orang mati, was-was dia takut mati. Ya, dia takut mati. Dia selalu menghindari kata-kata kematian tersebut. Yang paling dia takutkan adalah kematian, karena dia adalah orang yang paling tamak pada kehidupan. Ini yang disebutkan oleh Allah. Tapi nanti kondisinya terbalik, ketika mereka tahu bagaimana siksa Allah, mereka ingin segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya laitaha kanatil qadiyah. Maka itu hidup kita sekarang ini harus kita persiapkan betul untuk menyiapkan keadaan kita nanti di hari akhir. Nah, ini yang disebutkan oleh mereka, dan mereka mengatakan ma aghna anni maliyah, ma aghna anni maliyah, harta saya tidak memberikan manfaat buat saya, tidak ada gunanya. Ma aghna anni maliyah, harta yang ditumpuk-tumpuk di dunia, harta yang mereka kumpulkan di dunia, harta yang kadang-kadang membuat mereka lupa dari kewajiban-kewajiban, dari perintah, melalaikan mereka. Ternyata harta yang mereka kumpulkan itu tidak memberikan manfaat untuk kehidupan mereka. Ya, tidak ada manfaatnya. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, dia mengatakan, wala fil akhirah qad dhahaba waqtu naf'i. Waktu yang bisa menjadikan harta itu memberikan manfaat buat dia sudah habis. Waktu di dunia dia lupa dengan hartanya. Waktu di dunia dia lupa dengan kekayaannya. Dia sibuk dengan hartanya, dengan asetnya, dengan semua simpanannya. Dia lupa. Dia lupa menjadikan harta itu sebagai bekal untuk akhirat, sehingga ketika masuk ke dalam akhirat dia merasa semuanya sudah tidak berarti lagi. Selesai. Makanya kalau kita ingin harta kita mengantarkan kita ke dalam jannah, sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Bagaimana harta itu menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala mengatakan dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah taala, infakkan sekarang. Kalau mau berinfak sekarang saatnya berinfak. Berinfaklah dari sebagian rezeki kalian. Wa anfiqu mimma razaqnakum, sebelum datang kepada kalian kematian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebab kalau sudah datang kematian, nanti kalian akan berkata, ya Allah, tunda sebentar. Apa yang mau dilakukan oleh mereka? Saya akan bersedekah. Sudah habis masanya.
Jadi kalau mau bersedekah, mau berinfak, mau mempergunakan harta kita di jalan Allah pada saat kita hidup, itu yang memberikan manfaat. Tapi kalau sudah ditutup kehidupan ini, harta tidak lagi bermanfaat, aset kita tidak lagi bermanfaat. Tapi kalau kita pergunakan ketika kita hidup, itulah yang akan mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah bagaimana mereka menyesal. Mereka mengatakan ma'aghna anni maliyah, ternyata hartanya tidak memberikan manfaat. Jadi ada dua kondisi, dua model manusia. Ada manusia dengan hartanya dia masuk ke dalam jannah, ada manusia yang dengan hartanya justru dia masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ini gambaran yang diberikan oleh Allah. Ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Akan disebutkan sultaniyah, jabatan dia, kedudukan dia, kekuasaan dia sama sekali tidak memberikan manfaat. Banyak manusia ketika di dunia merasa hebat dengan jabatannya, merasa bangga dengan kedudukannya. Dia punya jabatan ini, punya kedudukan ini, ya, dia bisa membanggakan diri di hadapan orang-orang. Dia merasa itu sebuah prestis, sebuah penghormatan, yang dengan itu dia dimuliakan oleh orang banyak, dihormati oleh orang banyak, dielulukan, dipuji dan seterusnya. Itu yang dinikmati oleh manusia ketika di dunia, baik yang punya jabatan kecil sampai jabatan yang paling tinggi. Allah Ta'ala mengatakan halaka anni sultaniyah. Apa manfaat dari itu semuanya kalau jabatan itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya? Justru akan menghancurkan dia. Karena itu jabatan kita dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, jabatan dan kedudukan kita harus mengantarkan kita untuk memberikan manfaat pada kehidupan akhirat kita. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala halaka anni sultaniyah. Ibnu Abbas radhiyallahu an dia mengatakan sultaniyah di sini bukan hanya jabatan dan kekuasaan. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan sultaniyah adalah hujjah, argumen. Kata Ibnu Abbas, halaka anni sultaniyah, manusia di dunia banyak berhujjah, banyak beralasan, punya dalil yang banyak untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dalilnya macam-macam, punya argumentasi yang kadang-kadang hebat argumentasinya, orang bisa terkagum-kagum dengan argumentasinya. Itu di dunia. Di akhirat semua argumen, semua argumentasi, semua dalil, semua hujjah, semua dalil dan alasan yang dia kemukakan tidak ada gunanya sama sekali, ya. Hatta dia profesor sekalipun tidak bisa dia berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaka anni sultaniyah, semua hujjah itu habis, musnah semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan sultaniyah adalah hujjah, sama sekali hujjahnya tidak memberikan manfaat buat dia. Lalu apa jemaah sekalian yang terjadi sesudah itu? Ketika dia menunjukkan penyesalan, dia mengatakan ketika mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kiri, ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini semua menunjukkan unek-uneknya. Dia mengungkapkan perasaannya, kesedihannya, penyesalannya. Apa yang terjadi sesudah itu? Allah Ta'ala mengatakan khudhuhu faghulluh, ambil dia, tarik dia. Khudhuhu faghulluh, ikat dia, kata Allah Ta'ala. Nah, ini baru siksaan fisik. Kalau tadi psikis semuanya, itu bagaimana perasaan dia berkecamuk dalam benaknya. Nah, sekarang baru bagaimana siksaan fisik itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Jadi lengkap, tersiksa secara psikis dan secara fisik. Khudhuhu faghulluh, ambil dia, tarik dia. Dan Allah Ta'ala menariknya, menyuruh malaikat untuk menariknya. Malaikat Zabaniyah, penjaga neraka nanti, menarik dia, menyeret dia masuk ke dalam neraka. Bukan dengan cara yang biasa, kata Allah. Khudhuhu faghulluh, tarik dia dengan cara ikat dia. Jadi dengan cara diikat, tangannya diikat ke lehernya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudhuhu faghulluh, tsumma al-jahima salluh, masukkan dia ke dalam neraka jahim.
tsummal jahima salluh. Masukkan dia ke dalam neraka jahim, kata Allah Ta'ala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Lalu masukkan dia ke dalam rantai yang panjang. Yang panjang ya, sab'una dhira'an. Yang panjangnya itu adalah 70 hasta. Para ulama mengatakan bisa 70 hasta, tapi bisa juga menunjukkan maksudnya rantai yang sangat panjang. Yang itu disimbolkan dengan kata-kata 70. Sebab seringkali dalam Al-Quran kata 7 atau 70 itu menunjukkan satu jumlah yang sangat besar maksudnya. Bukan terbatas pada angka itu. Sab'una dhira'an fasluku. Artinya mereka dimasukkan, sudah diikat, mereka diikat lagi dengan satu rantai yang sangat panjang. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Mereka mengatakan, di antaranya Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan, faslukuhu adkhiluhu fiha ba'da idkhalihi finnar. Sesudah mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka rantai dia, masukkan dia ke dalam rantai, bi antalaffuha ala jasadiha kay la yataharrak fiha. Ikat dia agar dia tidak bisa bergerak di dalam neraka itu. Agar dia tidak bisa bergerak di dalam neraka tersebut. Masya Allah, ini siksaan yang luar biasa yang digambarkan oleh Allah. Kemudian wa taqdim al-jahim was-silsilah lidilala 'ala at-takhsis. Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka dan ketika yang ditonjolkan oleh Allah Ta'ala bagaimana mereka diikat di dalam neraka tersebut, padahal banyak siksaan yang lain. Siksaan dalam neraka banyak. Mereka akan dibakar, mereka akan diberikan beban-beban yang luar biasa di dalam neraka. Tapi yang ditonjolkan di sini, dan juga sama dalam surat Al-Insan, nanti Allah Ta'ala kalau kita bahas, itu juga menonjolkan siksaan tentang rantai dan belenggu untuk mengikat mereka. Para ulama mengatakan, kenapa Allah Ta'ala lebih menonjolkan itu? Sebagian diantaranya Fadil As-Samirai dalam tafsirnya mengatakan, ini memberikan satu gambaran bahwa manusia sudah diberikan kebebasan yang luar biasa di dunia. Allah Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia di dunia. Wa hadainahu najdain. Allah Ta'ala berikan pilihan-pilihan kepada manusia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dia boleh beriman, dia boleh kafir, dia boleh melakukan apa saja. Tapi kebebasan itu hanya di dunia. Kalau ada manusia yang tidak bisa memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia, kebebasannya itu disalahgunakan, hati-hati. Yang pertama kali akan didapatkan di akhirat, kebebasan itu akan dicabut sama sekali. Maka sebagai gambarannya, mereka akan diikat, tidak ada kebebasan lagi buat mereka. Karena mereka salah dalam mempergunakan kebebasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia. Ini berbeda dengan orang-orang yang masuk ke dalam jannah. Mereka diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Mereka mau main kemana, mereka mau melakukan apa saja, bebas buat mereka. Rahah, itu di dalam jannah. Tapi orang yang masuk ke dalam neraka, tidak ada kebebasan buat mereka. Mereka diikat, mereka dibelenggu, kakinya, tangannya, dan seterusnya. Ini yang disebutkan oleh para mufassir, bagaimana gambaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena itu, jangan salah gunakan kebebasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu kita selamat. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Dan perhatikan bagaimana Allah membedakan. Kalau ketika bicara tentang ashabul yamin, orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kanan, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana ketika mereka disuruh menikmati semua fasilitas di dalam jannah, di dalam surga. Allah Ta'ala mengatakan, kulu washrabu, makanlah, minumlah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah sesuai dengan apa yang kalian semuanya perbuat ketika kalian berada di dunia. Bentuknya apa? Bentuknya adalah jamak. Silakan kalian makan, silakan kalian minum. Kulu, bukan kul, bukan ishrab, tapi silakan kalian makan.
Menunjukkan apa jamaah sekalian? Menunjukkan bahwa mereka dalam kebersamaan. Mereka menikmati tidak sendiri-sendiri, tapi bersama dengan yang lain. Nikmat, semakin nikmat kalau orang bersama dengan yang lain, ada kenikmatan. Dia bersama dengan temannya, bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang soleh yang lain. Kalau di surga sendirian itu nggak nikmat. Makanya ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam, Allah tahu Adam ini butuh pasangan. Diberikanlah Hawa buat Adam alaihi salam. Karena butuh pasangan itu, adanya orang lain yang bersama kita, itu menambah nikmat yang kita rasakan. Demikian terhadap penduduk surga, Allah Ta'ala mengatakan kulu dengan bentuk jamak, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Tapi perhatikan ketika Allah Ta'ala bicara tentang orang yang diberikan catatan dengan tangan kiri. Ketika mereka disiksa, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala? Khuduhu. Dari pertama sudah sendirian. Karena nanti mereka akan selain merasakan siksa, mereka akan merasakan kesendirian mereka di dalam. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Mereka betul-betul sendiri di sana. Tidak ada yang bisa diandalkan sama sekali di dalam neraka. Tidak ada yang bisa diandalkan oleh mereka. Jadi pertama disebutkan khuduhu, bentuknya sendirian. Faghulluhu, ikat mereka, tarik mereka. Kata Allah Ta'ala, masukkan dia, semuanya dia, masukkan dia ke dalam neraka. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Semuanya bentuknya tunggal. Dia menunjukkan dia sendirian nanti yang akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dia merasakan kesendirian yang luar biasa. Ternyata keluarganya nafsi-nafsi. Tidak ada yang bisa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dia mau minta tolong sama siapa? Minta tolong sama abahnya tidak bisa. Minta tolong sama umminya tidak bisa. Minta tolong sama saudaranya tidak bisa. Tidak ada yang bisa menolong dia. Betul-betul sendiri ketika itu dia dalam siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sab'una dhira'an fasluku. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, innahu kana la yu'minu billahil azim. Apa sebabnya mereka masuk ke dalam neraka? Apa sebabnya mereka masuk ke dalam neraka jahim? Allah Ta'ala mengatakan, innahu kana la yu'minu billahil azim. Pasalnya adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah. Coba mereka beriman kepada Allah. Seandainya mereka yakin kepada Allah, ibadah kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, Zat yang telah menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, memenuhi semua fasilitas mereka. Seandainya mereka beriman kepada Allah, menunjukkan ubudiyah, kepatuhan, ketaatan kepada Allah, tidak sampai begini nasib mereka. Ini yang disebutkan oleh Allah, innahu kana. Itu mereka dapatkan sebab dulu ketika mereka di dunia la yu'minu billahil azim. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar tentunya. Iman yang benar. Ini yang disebutkan oleh Allah, la yu'minu billahil azim. Mereka tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Di satu sisi mereka tidak menunaikan hak kepada Allah, di sisi yang lain mereka juga tidak peduli dengan kaum du'afa, dengan fakir miskin, tidak ada empati, tidak ada perasaan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar mereka. Abai kehidupan mereka, hanya yang dipentingkan adalah dirinya sendiri, tidak peduli dengan sesamanya. Ini yang disebut selalu itu. Makanya dalam Al-Quran menarik, Allah Ta'ala itu mengajari kita untuk menjadi orang yang saleh secara spiritual. Hubungan kita dengan Allah bagus, tapi hubungan dengan sekitar juga bagus. Makanya seringkali Allah Ta'ala mengatakan aqimis salat, atau wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu begitu. Dirikan salat, tunaikan zakat. Salat itu kepada Allah, zakat itu kepada orang-orang sekitarnya. Demikian pula pada ayat ini, la yu'minu billahil azim. Dulu karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, dan wala yahuddu, dan mereka tidak menganjurkan memberikan makan kepada fakir miskin. Perhatikan jamaah sekalian bagaimana Allah Ta'ala mengatakan wala yahuddu.
Sama seperti dalam surat Al-Ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu. Kenapa Allah Ta'ala selalu mempergunakan kata wa la yahuddu gitu? Menganjurkan, tidak memberi. Allah tidak mengatakan karena dulu mereka tidak memberi kepada fakir miskin. Standarnya diturunkan oleh Allah. Barangkali tidak semua orang bisa memberi. Barangkali tidak semua orang kaya, banyak orang miskin. Tapi yang ingin diangkat oleh Allah perhatian mereka. Walaupun mereka tidak punya harta, paling tidak mereka menganjurkan. Coba suruh orang-orang kaya itu untuk memberikan, anjurkan. Paling tidak ada empati semacam itu, galang dana gitu. Kalau mereka tidak bisa memberikan dari kocek mereka, mereka bisa minta orang lain, ayo bantu mereka, kasihan dan seterusnya. Itu adalah bentuk perhatian. Kalau yang semacam itu saja tidak bisa mereka lakukan, apalagi mengeluarkan dari kocek mereka sendiri. Jadi standar minimal yang disebutkan oleh Allah, wala yahuddu, sekedar menganjurkan saja tidak mau, apalagi memberikan makan dari harta mereka. Ini semakin sulit. Ini yang disebutkan oleh Allah. Jadi tidak ada empati, tidak ada perasaan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah yang disebutkan oleh Allah, sehingga para ulama mengatakan di antaranya Syekh Sa'di mengatakan yang kedua hal yang dibutuhkan dari kita. Yang pertama adalah apa? Ikhlas. Ikhlas itu kepada Allah, selalu melakukan sesuatu karena Allah. Yang diharapkan ridha Allah, ikhlas. Ini menunjukkan yang pertama, iman kepada Allah, maksudnya yang paling mendasar adalah ikhlas melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ihsan, berbuat baik kepada orang-orang sekitar. Kalau orang punya ikhlas dan ihsan, selamat dia. Dalam hidup ini yang dibutuhkan dua hal itu, ikhlas kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Jaga hubungan dengan mereka, berikan manfaat kepada mereka. Itu misi utama kita itu, ikhlas dan ihsan. Itu bahasanya Syekh As-Sa'di semacam itu. Dia mengatakan ikhlas dan ihsan. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan falaisa lahul yawma hauna hamim, maka hari ini tidak ada yang bisa menolong mereka. Saudara mereka tidak bisa menolong mereka, siapapun tidak bisa menolong mereka. Dan apa yang mereka dapatkan? Wala ta'amun illa min ghislin, mereka juga tidak punya makanan, sendiri dan tidak punya makanan. Kata Allah Ta'ala, sudah disiksa sendirian, tidak ada yang bisa mereka makan. Wala ta'am, ada makanan, illa min ghislin, illa min ghislin, ada makanan buat mereka, yaitu ghislin. Apa itu ghislin? Ghislin itu adalah cairan yang keluar dari orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Bisa darah, bisa nanah, bisa apa saja yang keluar. Itulah yang terpaksa mereka makan. Mereka betul-betul lapar. Mereka cari makan sana sini, mereka cari makan, nggak ada makanan. Yang ada yang bisa mereka makan adalah ghislin itu, cairan yang keluar dari penduduk neraka. La ya'kuluhu illa al-khati'un, dan itu tidak dimakan, kata Allah Ta'ala, kecuali oleh orang-orang yang berbuat dosa, oleh para pendosa. Itulah yang akan dimakan, itulah yang akan dikonsumsi oleh mereka. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Ya, berbeda dengan orang-orang yang masuk ke dalam jannah, mereka mendapatkan makanan, minuman, begitu banyak hal yang bisa mereka makan yang disediakan oleh Allah Ta'ala di dalam jannahnya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan gambaran ini cukup jadi pelajaran buat kita sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terus menguatkan iman kita, terus memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Insya Allah itu yang akan menjadi jalan bagi kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu diantaranya dijelaskan oleh Nabi. Gambaran Nabi adalah ada orang-orang yang nanti dia punya banyak amal, ya punya banyak amal, amal sholat, amal sedekah, ya amal puasa yang dia bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal-amal ibadah yang dia lakukan itu dirusak dia sendiri. Dan itu diistilahkan oleh Nabi sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ketika Nabi bertanya kepada sahabat, kalian tahu tidak orang yang bangkrut? Mereka mengatakan dengan polosnya, sahabat itu mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang modalnya habis, untungnya nggak dapat. Ya, jangankan untuk modalnya saja habis. Katanya mereka, Nabi mengatakan, oh bukan, maksud saya bukan dagang dunia, bukan, tapi di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat nanti, orang yang punya amalan banyak. Dia punya amal salat, punya amal sedekah sama orang, dia punya amal puasa, banyak. Ada yang dalam riwayat disebutkan amalnya sebesar gunung, banyak sekali amalnya, tapi amalnya ini habis karena dia mencela fulan, merusak kehormatan fulan, membicarakan aib fulan, zalim sama fulan, banyak hal yang dia lakukan sehingga itu menggerogoti, merusak dia punya amal. Akhirnya nanti Allah Ta'ala mengatakan, ya fulan, orang yang punya banyak amal tadi, sebentar dulu, jangan langsung masuk ke dalam surga, sebentar, ada perhitungannya. Kau rusak amal orang itu, berikan pahalamu kepada dia. Jadi suruh berikan pahala itu kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, pernah dia sakiti, pernah dia rusak kehormatannya. Dia berikan semuanya kepada fulan. Dia pernah melakukan kezaliman kepada fulan, dia berikan sampai habis dia punya pahala, sementara kezalimannya belum habis. Jadi modalnya habis, apalagi labanya tambah tidak ada. Jadi pahalanya habis. Lalu apa? Ketika dia tidak bisa membayarkan dengan pahala-pahalanya, Allah Ta'ala mengatakan dosa orang yang dia zalimi tanggung sama dia tadi. Akhirnya dia habis punya amal. Karena itu jangan kita rusak amal-amal kita. Ada sebagian ulama yang mengatakan, wahai manusia, amalmu itu sedikit, jangan rusak amalmu dengan tidak ikhlas, dengan melakukan kezaliman pada orang. Jaga amal yang sedikit ini biar bisa menyelamatkan kita. Mudah-mudahan amal kita sedikit gak banyak, ya mudah-mudahan terus bisa kita jaga. Ya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, asal dia memenuhi kriteria, yaitu kriterianya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia beriman kepada kalimat tersebut dan mengamalkan semua konsekuensi dari kalimat tersebut. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ada dalam riwayat yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang kalimat terakhir keluar dari lisannya la ilaha illallah, dia masuk ke dalam jannah. Tetapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Dan seorang ulama ditanya, bukankah la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci masuk surga? Betul, dia kunci masuk surga. Tapi setiap kunci ada giginya, biar bisa buka pintu. So kalau kunci nggak ada giginya, nggak bisa buka pintu dia. Nah, kalau la ilaha illallah juga punya syarat-syaratnya, dia bisa menjadi miftah al-jannah, bisa menjadi kunci untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Ta'ala. Jadi selama dia yakin dengan kalimat tersebut, tidak ada ragu-ragu sama sekali bahwa tidak ada ilah selain Allah, lalu dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia punya peluang untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Ta'ala. Nah ini satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Ya. Saya kira itu ya, insyaallah. Mudah-mudahan ya. Tadi kita katanya merugi gitu ya, karena kita punya pahala diberikan kepada yang jelas hakiki yang kita ini. Bagaimana kita di dunia ini yang sudah terlanjur menyakiti atau segala macam pada orang kanan dan gimana
Kalau bisa minta maaf sekarang. Kalau bisa minta maaf, kalau bisa mengembalikan harta orang yang kita ambil, kembalikan hartanya sekarang. Kalau kita pernah merusak kehormatannya, maka kita kita tutupi kehormatannya sekarang, kita kembalikan kehormatannya sekarang. Misalnya dalam majelis semacam ini ada orang yang pernah mengatakan fulan ghibah tentang orang gitu. Pada majelis itu juga dikatakan yang saya katakan tidak benar, dia orang baik, dia dan seterusnya, dia mengembalikan nama baiknya misalnya. Nah, itu salah satu cara. Kalau ternyata itu tidak bisa kita lakukan, ya, misalnya kita pernah mengambil harta orang tapi orangnya sudah meninggal dunia, nggak bisa kita kembalikan harta, bahkan keluarganya juga kita sudah tidak tahu ada di mana misalnya, maka caranya adalah banyak bertaubat kepada Allah dan banyak bersedekah. Banyak bersedekah, banyak lakukan amal-amal saleh, banyak lakukan ibadah kepada Allah, ya, yang sunnah-sunnah dan seterusnya. Lakukan semuanya itu yang mudah-mudahan bisa menutupi dan menggantikan apa yang sudah kita perbuat kepada orang. Ya. Termasuk mendoakan juga, dia mendoakan dia. Termasuk mendoakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semuanya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.